Dulu kalau ceramah di Tebing Tinggi malam, Behunda dulu. Ceramah di Kuala Dasal, ceramah di Istio, belum ceramah di Dasal, di Istio ceramah bulik malam dah. Ceramah di Dasal bulik malam. Ujar jamaah jangan bulik guru ai. Pian Behunda hari gerimis. Kada peduli saya bulik juga lah. Saya pernah kehujanan labat on patirnya daerah Tranprodedi masuk Batara 10 tuh. Maka jalannya kan senyaman gini, mungkin ini kan banyak batu-batuan. Dulu banyak tanah kuningnya, berapa kali terdangsar. Yalah awan minantu saya nang ada tuh, nang penuhannya tuh. Lama dah peristiwa tuh. Ada dibulikan bulik malam Jumat pulang. Jam 2 malamnya sampai. Berangkat jam 11, 3 jamnya sampai. Karena di dalam hutan tuh kada laju. Paling 20 lajunya. Rupanya kenapa orang ini melarang? Tahu ulun ada orang pematang buluh bercerita. Di antara Serima nanti dengan matang buluh tuh kalau jam 1 malam ke atas hari gerimis bisa ada orang tuha tuh muncul. Orang tuha. Orang tuha itu ya harimau. Aku kada tahu. Jadi kada suah takutan. Padahal kalau Allah takdirkan malam itu tetamu, kemana aku buka? Mutar Honda kayak jalan licin. Nak tarus nang tuha rumah hadang. Kemana bebuliknya? Mengebut tegugur. Sasahin nang tuha. Dapatnya. Wah ini saya tahu. Taubat hendak lagi aku. Bakal behunda hari gerimis jangan hendak. Tapi kalau bermobil waniai. Mobil kan paling tak malam di mobil, punya kada berjauh nang tuha tu. Amun behunda, gimana kita? Kenapa saya kada takutan? Karena saya kada tahu. Nah, saya ulang loh. Kenapa saya kada maasi awan cakap penetia? Karena saya kada takutan. Kenapa kada takutan? Karena saya kada tahu. Makanya tahu tu nang penting loh. Kalau kita ni tahu dengan keadilan Allah, dengan rahmat Allah, tahu dengan membayangkan azab Allah, masih kita masih hidup ni masih karena kita takutan. Kenapa masih? Karena takutan. Kenapa takutan? Karena tahu. Makanya baik tahu pada tempe. Mun tahu tu maksud masaki andai banyu hangat tahan lagi esok. Tapi mun tempe mun sudah hancing kan kalau dia nang isok lagi. Baik tahu pada tempe memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, halaman 243. Al-babul khamisu, baris kedua. Ya. Al-babul khamisu fit ta'atil batinati. Bermula bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin, yakni ibadah
yang ada di dalam hati, perbuatan hati. Ketahui olehmu, hai saudara kami, yang menuntut akan negeri akhirat, bahwa murad yang dimaksud dengan taat yang batin itu yaitu segala perangai yang baik dan sifat yang terpuji, dan murad yang dimaksud dengan maksiat yang batin itu yaitu segala perangai yang jahat dan sifat yang dicela. Itu namanya maksiat batin. Seperti yang telah lagi, segala sifat kecelaan itu pada bab yang keempat. Ya, telah lalu, bukan lagi. Yang telah lalu pada bab yang keempat kemarin. Bermula sifat yang terpuji itu yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, 10 macam perkara. Sifat yang terpuji yang ada dimiliki oleh sebahagian perangai kita orang mukmin ada 10 macam. Pertama, taubat. Kita ini yang bukan mahfuz. Kalau maksum itu nabi, para anbiya. Kalau mahfuz, para aulia, artinya orang yang bisa terpelihara daripada melakukan kesalahan. Kalau kita tidak ke situ tingkatannya, maka banyak sedikitnya kita ini ada melakukan kesalahan. Kita ini setiap hari, setiap malam berada dalam kurungan hukum syarak. 5 kurungannya. Sebelah ada panjangnya, sebelah samping ada panjangnya, sebelah belakang ada panjangnya. Mesti setiap hari itu kita lakukan. Pertama, panjang wajib. Bila kita sembahyang 5 waktu, berarti kita menyentuh panjang wajib. Ada panjang harus, bisa digawi, bisa kada. Nah, itu setiap hari ada kita lakukan. Kita hendak duduk, hendak berjalan, harus saja, kada ada larangan. Ada panjang makruh. Nah, kita banyak sedikitnya hari-hari ini terlanggar yang makruh. Ada panjang sunat. Masuk ke masjid niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf misalnya. Sahaja aku beriktikaf di dalam ini masjid, selama saya berada di dalamnya sunat karena Allah. Berarti kita bersentuhan dengan panjang sunat. Ada yang berbahaya, panjang yang diharamkan. Menyebut aib orang, menjelekkan orang, itu kalau kita lakukan berarti kita menyentuh panjang yang diharamkan. Jadi hari ke hari kita ini tersentuh. Bila kita berzikir tersentuh panjang sunat. Bila kita menyambati orang tersentuh panjang haram. Bila kita menasihati orang tersentuh panjang sunat. Nah, bila kita bawa sembahyang berarti tersentuh panjang wajib. Nah, tinggal kita
setiap hari itu diteliti kemana kita menyentuh seharian nih. Adakah kita tersentuh pancang larangan? Nah, maka senantiasa bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang selihai-lihai kita bercakap dengan kawan, sekali-sekali jatuh pada kesalahan. Sepandai-pandai tupai meluncat, sesekali terdangsar juga, gugur ke bawah. Sepandai-pandai menjaga cakap, bila banyak cakap, nah la mahalata, kada boleh kada, ya jatuh kepada yang dilarang oleh Allah. Makanya Imam Abu Hanifah itu beliau kada mau banyak bercakap, beliau banyak berdiam. Beliau tidak bercakap kalau tidak dalam keadaan berwudu. Jadi kalau hendak bercakap, hendak berpandir, berwudu lo. Ya kita menghadang hendak sembahyangnya berwudu. Itulah orang 100 hari tahu pada orang khataman kada wudu juga. Quran lewat di hadapan kita 4 jam menarik. Nah menyentuh pulang. Nah jadi kita nih kurang memperhatikan menjaga wudu. Nah supaya jangan tersalah dalam bercakap, beliau kada banyak bercakap. Iza kanal kalam min fiddah kana sukut min zahab. Jar Nabi Sulaiman alaihi salam, apabila kita bercakap baik, nilainya perak, kada mahal. Tapi kalau menahan, jangan bercakap yang jahat, nilai emas. Berdiam aja, berdiam nilai emas. Bercakap beliuran, nilai perak. Kenapa? Karena setiap cakap belum tentu dipakai orang. Jangankan orang, anak aja kadang kada memakai. Kita beliuran memadahi anak, jangan keluar malam. Belum malam keluar dah, bulik malam. Sariki mamanya, kenapa nak ikam maka keluar malam? Maka mama sudah berpadah, jangan keluar malam. Jawabnya apa? Aku mah aja kada keluar malam kada. Aku keluar patang tadi, cuman bulik malam. Kan parah lagi gitu. Anak kada memakai. Tapi kalau kita bercakap jahat, jangankan orang, anak tersinggung. Minantu tersinggung, mintuha tersinggung. Ada seorang setiap cakap jahat dianggap orang menganggap dengan cakap jahat. Ada seorang anak aja menganggap. Anaknya ini datang, ya tengah malam datang, jana abah nak ikam belalah malam terus muyak mete ngalang-ngalang bulik tengah malam, pokoknya bulik sekalian. Bisa ada bulik nih kan, pemalam di rumah neneknya juga melawan-akan, cocok banget juga, cucu paninian sama aja juga, karena sayang awan cucu pada awan anak. Coba kalau kita nasihati, jangan keluar malam, masih keluar malam, tapi kita marahi, dosa lagi jejak rumah abah, cin hai kemana-kemana, dasar tulak. Jadi cakap jahat ni orang menganggap, tapi cakap baik belum tentu dipakai. Tapi kalau cakap jahat pakai orang. Cakap baik gampang dilupakan, tapi kalau cakap jahat selalu diingat. Apalagi tersalah cakap kawan bini 10 tahun akan datang ingatnya. Memang katanya perempuan itu lebih kuat menyimpan ingatan daripada lelakian. Kita ni kan lelakian ni kadang bercakap seminggu nang lalu, ini kelumpanan. Ada ingat, pada ada rencana nak nukar napar diingat. Ala bibininya ingat. Abah ni katanya
Kemarin juga ngomong hendak membeli ini, ada tertukar. Kapan deh? Setahun yang lalu. Masya Allah, lawas aja lagi. Sekalipun lawas ingatnya. Nah, kuat ingatannya. Ya, ingatannya kuat. Kalau tak salah cakap. Tapi kalau kita bercakap baik, mudah jadi lupakan. Tapi bila kita mengingkari janji, ingatnya. Tapi bila ditepati janji itu, bisa kelumpanan orang. Nah, kita ini kadang kuat menghafal keburukan daripada mengingat kebaikan. Ya, Kiai Muaz, Guru Muaz, Martapura, belum bilang ke sana, hendak bulik dah berdiri, tahan sidin, jangan bulik guru hulu jarak, duduk pulang, sini pinando. Abah guru sakumpul bepasan, jersidin hidup ini nang diingat nikmat aja, jangan mengingat bala. Yang diingat kebaikan aja, jangan mengingat keburukan. Kalau kita mengingat keburukan, kadang rukun hidup. Tapi kalau kita mengingat kebaikan, mudah memaafkan. Kalau kita mengingat nikmat, bersyukur hidup. Tapi kalau mengingat bala terus, kabila kita bersyukur. Ad-dunya sijinul mu'min. Dunia ini penjara orang mukmin, masih ada bala. Ada rawakada. Maka jangan itu diingat Yesidin. Yang diingat nikmat saja. Biar kita nih hari-hari bersyukur. Yang diingat kebaikan, jangan keburukan. Biar hidup rukun. Mengingat keburukan terus, maka kita nih ketujuh menyimpan keburukan daripada kebaikan. Tapi kada beritaan Bang. Nah, kalau ada kebaikan orang, ya kurang kita. Tapi kalau ada keburukan, setahun orang berbuat baik, sekali kesalahan habis kebaikan. Tidak ada artinya lagi. Pada sekali aja berbuat salah, kebaikannya banyak, bercakap baik banyaknya dah. Tak macam mana sekali itu terpalisit cakap timbah. Dan ada artinya lagi cakap kita nang baik selama ini. Nah makanya apa aja, pas lisanak antakula annal bala muwakkalun bil mantik. Peliharalah lisan, bahwa berkata engkau, karena sesungguhnya bala selalu muncul salah cakap. Jadi bila kita nita salah cakap bala, maka itu kita senantiasa minta ampun kepada Allah. Mungkin kita salah cakap di belakang orangnya, mumpung cakap kita belum sampai ke orang itu, minta ampun kita kepada Allah. Kalau Allah mengampuni kita, nyaman dah. Andai kata sampai juga pun ada sariknya, karena Allah sudah mengampuni. Maka itu bulan Syawal ini kita saling memaafkan, mengingat kebaikan, kada usah mengingat keburukan. Kalau ada, mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Ai ja'alani Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Bertaubat kita. Artinya apa? Memperbaiki kesalahan untuk di masa-masa akan datang. Itu adalah sifat yang terpuji yang ada di dalam batin, dalam hati kita. Itu menurut perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang kedua, khauf. Ada merasa takut. Kenapa? Karena kata Nabi, al-hikmatu makhafatullah.
Bermula hikmah kebaikan itu karena ada takut kepada Allah. Nah, kalau kita ini punya sifat takut akan keadilan Allah, pasti kita menjadi orang baik. Itu kada boleh kada. Kita ini takutan, ada razia umpama. Nah, begitu takut ada razia, baik kita tahu di Simpang Wisnu ada orang razia hari ini. Kita harus lewat situ. Kada kawa kada. Maka begitu kita sebelum berangkat, mesti kita taat dengan peraturan. SIM dicari ulo, STNK periksa ulo, kemudian helm pasang, BH-nya diperhatikan, hanya berjalan. Kenapa kita masih menurut peraturan lalu lintas? Karena takutan ada razia. Malam ni ulun kada takutan, maka ulun kada bihilim. Kenapa ulun kada takutan? Karena ulun tahu malam ni dia ada razia. Karena kada takutan maka tidak taat peraturan. Coba kalau ada razia malam ni, tahu kita, takutan kita. Ternyata orang yang takut kepada Allah, orang yang tahu dengan keadilan Allah. Nah, mun kada tahu dengan keadilan Allah, takutnya kurang. Makanya orang yang paling takut itu pertama Rasulullah. Terus seumpama sampailah kepada para aulia Allah, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu dengan keadilan Allah itu bagaimana, maka timbul takutan. Karena takutan, maka timbullah beramal ibadah. Imam Malik radhiyallahu an beribadah itu dalam kitab Tuhfah kemarin, semalaman suntuk beribadah. Kalau teguring satu mat saja, karena rindu hendak berjumpa dengan Nabi lewat mimpi. Wajar sidin berkeramat setiap malam mimpi bertemu Nabi. Wajar sidin berkeramat setiap malam bila bermimpi siang jadi kenyataan. Wajar sidin malam bermimpi melihat singa masuk ke kota Madinah, meminum habis air Madinah. Paham sidin? Jar sidin isok aku kedatangan murid yang haus ilmu, singa ilmu dihadangi. Sekali yang datang ialah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka Imam Syafi'i ini luar biasa kecerdasannya. Tidak ada yang didengar kecuali hafal. Kata guru kita Hasan Basri, Imam Syafi'i itu apabila bertangkuluk sidin, hitungan 5 menit kelihatan sebijian Al-Quran. Mun kita bertangkuluk kelihatan sebijian rumah. Beras karung kimpis kelihatan, kucing belukuk kelihatan. Bolehlah kita bertangkuluk, pejamkan mata, melihat rumah. Ulun melihat isi rumah, di mana ada kursi, di mana baju nang bergantung tadi, masih melihat. Hitungan detik cuman kelihatan. Imam Syafi'i hitungan menit aja sebijian Al-Quran tuh kelihatan. Nah, gawinya apa? Beribadah setiap malam. Malam dibagi 3, sepertiga malam hagin ilmu, sepertiga malam hagin beramal, sepertiga malam hagin yang lain-lainnya. Nah itu kenapa bisa begitu? Karena takut dengan Allah luar biasa. Ternyata orang yang tahu maka takut, yang takut maka beramal banyak. Nah, mun kada tahu kada takutan. Mun kada tahu kada takutan. Ulun
Dulu kalau ceramah di Tebing Tinggi malam Behunda dulu. Ceramah di Kuala Dasal, ceramah di STO, belum ceramah di Dasal, di STO ceramah, bulik malam dah. Ceramah di Dasal, bulik malam. Ujar jamaah jangan bulik guru ai. Pian Behunda, hari gerimis, kada peduli saya bulik juga lah. Saya pernah kehujanan labat on pepatirnya di Rahtran Prodedi, masuk Batara 10 tuh. Maka jalannya kan senyaman gini, ini kan banyak batu-batuan. Dulu banyak tanah kuningnya, berapa kali tedang sar. Ya lawan minantu saya nang ada tuh, nang penuhannya tuh. Lama dah peristiwa tuh. Ada dibulikan bulik, malam Jumat pulang. Jam 2 malamnya sampai. Berangkat jam 11, 3 jamnya sampai. Karena di dalam hutan tuh kada laju. Paling 20 lajunya. Rupanya kenapa orang ini melarang? Tahu ulun ada orang pematang buluh bercerita. Di antara Sariman nanti dengan matang buluh itu, kalau jam 1 malam ke atas, hari gerimis bisa ada orang tuha itu muncul. Orang tuha. Orang tuha itu ya harimau. Aku kada tahu. Jadi kada suah takutan. Padahal kalau Allah takdirkan malam itu tetamu, kemana aku buka? Mutar Honda kayak pejalan licin, nak tarus nantuha rumah hadang, kemana bebuliknya, mengebut tegugur, sasahinang tuha, dapatnya. Wah ini saya taubat hendak lagi aku, bakal behunda hari gerimis, jangan hendak. Tapi kalau bermobil waniai, bermobil kan paling tak malam di mobil, punya kada berjauh nang tuha tu. Amun behunda, gimana kita? Kenapa saya kada takutan? Karena saya kada tahu. Nah, saya ulang loh. Kenapa saya kada maasi awan cakap penetia? Karena saya kada takutan. Kenapa kada takutan? Karena saya kada tahu. Makanya tahu itu yang penting loh. Kalau kita nih tahu dengan keadilan Allah, dengan rahmat Allah, tahu dengan membayangkan azab Allah, masih hidup ini masih karena kita takutan. Kenapa masih? Karena takutan. Kenapa takutan? Karena tahu. Makanya baik tahu pada tempe. Mun tahu tu maksud masaki andeki banyu hangat tahan lagi esok. Tapi mun tempe mun sudah hancing kan dia gini nang esok lagi. Baik tahu pada tempe memang. Nah, jadi sifat takut itu sifat terpuji. Artinya apabila takutan pasti baik. Al-hikmatu makhafatullah. Ulun ingat banget hadis nih. Ulun di Pekalongan masih santri, disuruh ceramah oleh kiai. Maka Habib Ahmad ada almarhumlah. Habib Ahmad bin Habib Ali bin Habib Ahmad Pekalongan Sahibul Haul. Sidin meninggal dunia lautan manusia. Berkeramat ada Sidin. Kiai kami berapa bading ada. Ulun disuruh ceramah. Awan abang Bayi Suki Kiai Muzajjad almarhumlah. Saya berdahulu Sidin kedua. Saya menyampaikan hadis al-hikmatu. Ulun membaca makhafatallah. Ditarik kawan di sini. Kiai Muzajjad tu begitu saya membaca makhafatallah, mengangkat ke tangkemu Sidin. Oh tersalah, beris tersalah. Jadi rupanya nang tersalah tu ingat terus. Jadi sampai ini ingat terus hadis tu. Al-hikmatu makhafatullah. Tersalah beris. Yang narik tapih saya Ustaz Abdul Manan. Nah, murid guru ini juga sakalas ulun. Tariknya di tapih. Sadar ulun kalau tersalah berisnya ulangi, hanya bertunduk kiai itu. Jadi di Jawa bila tersalah bertungak Sidin. Berarti bila Sidin bertungak salah tu. Saya baca Sahih Bukhari malam bulan Rajab itu para habaib, para kiai berkeliling tu berlingkar bernyamuk tu. Ada semua disuruh baca. Saya kalau hadir masih suruh baca Habib Ali meninggal dunia lautan manusia malam Jumat. Jadi
Sidin kalau menyuruh saya membaca minal jambi aja Sidin. Barakah. Ulun mengangkat kepala beuntok Sidin baca. Bila membaca tersalah catok din meja deh. Betungak Sidin. Bila kita membaca betul betunduk Sidin belang. Bila salah top catok din betungak Sidin. Ada memadahkan belang din mana salahnya. Seorang kalau tahu. Jadi ulun kalau membaca kitab Sahih Bukhari mencari yang berbaris. Mbah Yai sebelah sana berbaris, ulun kada, ulun hurufi tahu serang aja. Kenapa? Karena setiap kali hampir kada pernah kada baca. Kada kurang mungkin 150 orang. Maka ada 50 orang, 100 orang yang hadir tuh, yang baca kada semuanya. Tapi saya karena terus Habib Ahmad tuh manggil saya mesti minal jambi barakah. Jadi rupa doa Sidin tuh, alhamdulillah. Dan kada mau bertakun ngaran dan kada nyabat ngaran. Kalau ketemu minal jambi Sidin, tahu Sidin bahwa dari Jambi. Nah, kemudian yang ketiga zuhud, yang keempat sabar, yang kelima syukur, keenam ikhlas, ketujuh tawakal, kedelapan mahabbah, kesembilan rida, kesepuluh zikrul maut, ingat kepada mati. Itu adalah ibadah batin yang terpuji. Nanti insyaallah satu-satu kita bahas. Al-faslul awwalu fit taubati, cuman menyambungnya malam Jumat Dudi. Malam Jumat hadapan nih para ulun hendak ke Tanjab Timur. Jadi malam Jumat berikutnya baru kita sambung lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.